Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan kembali tafsir juz yang pertama dari tafsir Al-Furqan yang akan membahas 2 ayat saja. Ayat 61 dan 62. Di bawah topik atau di bawah tajuk Bani Israel hina karena kufur nikmat. Bani Israel hina dalam pandangan Allah karena mereka kufur nikmat. Mari kita ambil pengajaran daripadanya. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir menyebut ia termasuk kaedah utama al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Pengajaran yang terdapat dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Maksudnya, ayat ini walaupun diturunkan sempena sikap Bani Israel, khasnya Yahudi, tetapi pengajarannya untuk semua, termasuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata terhadap nikmat demi nikmat yang Allah anugerahkan kita tidak syukuri. Itu maksud kaedah tersebut. Okey. Untuk mendapat keberkatan kita baca sedikit atau sebahagian daripada surah yang akan kita tafsirkan, iaitu ayat 61 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqriha مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Okey. Itu sebahagian daripada ayat 61. Mengingat masa petang ini yang agak terhad, mungkin ceramah kita pada petang ini sekitar 45 atau 50 minit saja. Karena Ustaz terpaksa bergegas untuk pergi ke suatu kawasan sebab ada undangan futur berbuka bersama.
Kita terus saja kepada tafsiran ayat atau mukaddimah. Pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan pada ayat-ayat yang lalu Allah telah menerangkan berbagai nikmat yakni anugerahkannya kepada Bani Israel dan melarang mereka berbuat kerosakan di atas muka bumi. Itu pelajaran pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, pada ayat berikutnya ini, ayat yang Ustaz bacakan tadi, Allah menerangkan bahawa mereka telah berbuat kesalahan dan ingkar atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada mereka. Ingkar terhadap nikmat maknanya tidak syukur nikmat, tapi justru sebaliknya kufur nikmat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula bahawa semua golongan agama lain jika mereka beriman dan bertobat tentu mereka akan mendapat pahala di dunia dan di akhirat. Jadi Allah tidak hanya dalam dua ayat ini menceritakan sikap angkuh degil Bani Israel yang antara lain kufur nikmat, tapi Allah jelaskan siapa yang beriman lagi beramal saleh, tak kira latar belakangnya dari agama apapun, hatta Yahudi, Nasrani, musyrikin, kalau mereka beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, mereka juga layak mendapat ganjaran di akhirat nanti. Okey, itu sebagai mukaddimah. Nah, bahagian pertama yang kita ingin bahas iaitu tentang kedegilan atau kufur nikmatnya Bani Israel. Apa kata mereka? Allah ceritakan dalam Quran permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa supaya mendoakan mereka. Wa idz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak boleh sabar, kami tidak boleh tahan dengan satu macam makanan saja. Sebagaimana kita sama-sama maklum, Bani Israel kan pernah minta hidangan dari langit yang disebut dengan manna dan salwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan manna dan salwa pada setiap pagi. Mereka tak payah masak, tak payah susah-susah. Ambil saja hidangan dari langit manna dan salwa yang turun bersamaan dengan turunnya embun pada waktu pagi. Tapi kata mereka, wahai Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu. Kami dah tak sabar lagi, dah tak tahan lagi dengan makanan hanya satu jenis saja dari langit, manna dan salwa. Coba kita lihat rahasia di balik ayat tersebut. Ingatlah wahai orang Yahudi, ketika nenek moyangmu dengan sombong dan degil telah berkata kepada Nabi Musa, kami sudah tidak tahan lagi dengan hanya satu macam makanan sahaja. Lihat tu,
Mereka gunakan istilah ta'amin wahidin dengan satu macam makanan sahaja. Perkara ini mereka timbulkan karena sikap mereka yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah. Padahal permintaan mereka agar diturunkan makanan dari langit telah pun dikabulkan oleh Allah dengan menurunkan manna dan salwa. Walaupun makanan yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka dua macam, manna satu, salwa dua, tetapi mereka mengatakan satu macam makanan sahaja. Ini memberi isyarat apa? Karena makanan tersebut adalah makanan yang serupa. Itu ke itu saja setiap pagi. Sebabnya mereka gunakan istilah ta'amin wahid. Padahal makanan yang diturunkan oleh Allah itu dua jenis. Ini di antara contoh orang yang tak pandai bersyukur. Memang sifat manusia begitu. Berbeza dengan sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalur rizqi ma yakfi. Sebaik-baik rezeki adalah mencukupi. Wa afdalul zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir adalah perlahan-perlahan. Sebabnya sempena Ustaz ingat, kalaupun ada zikir in between tarawih to tarawih, tak payahlah terlolong-lolong berselawat ke atas Nabi. Sebab Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, afdalu zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir adalah perlahan-perlahan. Bukan dengan terlolong-lolong, terpekik-pekik. Dan satu lagi, afdalu rezeki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki apa yang mencukupi. Tak semestinya banyak. Tapi Bani Israel tidak begitu. Dua jenis makanan yang diturunkan, dikatakan hanya satu. Lalu akibat daripada mereka tak tahan dengan makanan yang satu itu, kata mereka, fad'u lana rabbak. Tolong kamu doakan kepada Tuhanmu untuk kami. Lihat tu, dia gunakan istilah doakan kepada Tuhanmu, rabbak, bukan rabbana. Ini lagi memberi isyarat mereka akur akan kehebatan Nabi Musa, yang antara lain boleh bercakap dengan Allah, yang antara lain menerima kitab Taurat. Musa ada kelebihan. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, diharapkan Allah akan kabulkan apa yang Musa minta. Itu di antara rahasianya, mengapa mereka tidak gunakan istilah Rabbana, tapi Rabbaka. Kita baca. Sebab itu mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi ini, seperti sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Nah, itu pula yang diminta. Mereka tidak melihat hidangan dari langit, manna dan salwa itu
punya keistimewaan tersendiri. Yang mereka minta pula yang ada di pasar. Bawang putih, kacang adas, ketimun, dan lain-lain. Mereka meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mereka, karena mereka yakin bahawa doa para nabi lebih mustajab dan makbul. Dan penggunaan Rabbaka bukan Rabbana, seperti Ustaz sebutkan tadi, mereka akui akan kehebatan Nabi Musa yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang mereka saksikan sendiri. Pukul tongkat, laut terbelah. Pukul batu, memancar 12 mata air. Sepanjang jalan di padang pasir dinaungi oleh awan putih. Minta agar diturunkan hidangan dari langit, turun. Mereka akui. Mereka tahu. Tapi mereka tetap tak mau ikut Musa. Ini yang dipanggil dengan degil. Itu sebabnya, kata Imam Ibn Al-Qayyim, ada dua penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu jahil dan degil. Tapi bila dua sifat buruk ini dibandingkan, degil adalah lebih berbahaya daripada jahil. Jahil maknanya dia tidak patuh karena dia tidak ada ilmu. Degil pula tidak. Dia tahu dia ada ilmu, tetapi dia tidak mau ikut. Itu sebabnya mengapa di dalam surat Al-Fatihah Allah suruh kita supaya memohon, ghairil maghdubi alaihim, jauhkan kami ya Allah daripada golongan yang Engkau murkai, waladdallin, dan hindarkan kami dari golongan orang-orang yang sesat. Mengapa yang dimurkai kita minta dijauhkan lebih dahulu? Karena hanya orang degil yang layak dimurkai Allah. Sedangkan orang yang jahil hanya setakat sesat saja. Begitu penjelasannya. Jadi seolah-olah mereka ingin berkata, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu yang baik kepadamu itu, yang kebaikan-kebaikannya tidak demikian terhadap kami. Mereka tahu Allah sangat baik kepada Musa. Kebaikan Allah itu tidak kepada mereka. Mereka tahu. Ini yang kita punya istilah, tahu tak apa. Namun demikian, kelebihan demi kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Musa itu, mereka tidak syukuri, mereka tidak ikuti. Profesor Wahbah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata, perkataan mereka, kami sudah tidak sabar lagi dengan satu macam makanan, menunjukkan kebencian mereka terhadap manna dan salwa. Mereka sudah tak suka lagi dengan manna dan salwa, dan tidak mensyukuri nikmat pula pertanda akan hilangnya. Tidak mensyukuri nikmat menandakan nikmat itu bakal hilang. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Pada umumnya kita hafal ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu syukuri nikmat, niscaya akan kutambah-tambah lagi nikmat untukmu. Tapi bila kamu kufur nikmat, ingat, azabku sangat pedih. Begitu ancaman daripada Allah terhadap orang yang kufur nikmat. Coba dengar apa jawab Nabi Musa terhadap permintaan mereka. Kami tak mau manna dan salwa.
Kami ingin diturunkan oleh Allah Tuhanmu bawang putih, kacang adas, sayur mayur, ketimun. Apa kata Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Lihat tuh, digunakan Musa sebagai pengganti. Bila minta yang ini, yang nilainya lebih rendah dari mana dan salwa, kau akan dapat kalau aku minta. Tapi mana salwa akan hilang. Kamu tidak dapat lagi. Itu maksudnya. Lalu apa kata Musa? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Maksudnya pergilah ke pasar. Banyak apa yang kau minta itu. Sayur mayur, ketola, kacang adas, bertimbun di pasar. Tak perlulah minta pada supaya Allah turunkan dari langit. Pertanyaan Musa di atas mengandungi unsur penghinaan terhadap kaumnya yang meminta ganti nikmat yang sangat baik kepada sesuatu yang jauh lebih rendah martabatnya. Satu penghinaan, ada nada penghinaan dari Musa. Kamu minta sayur mayur, adas, ketimun, sedangkan manna dan salwa datang daripada Allah. Kamu dah tak mau lagi. Maka atas sebab itulah, maka Musa tidak melayani harapan mereka, malahan menyuruh mereka pergi mencari sendiri ke suatu kota. Kalau Ustaz boleh bandingkan, tolong camkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit Al-Quran yang sedikit pun tidak mengandung keraguan. Allah utus Rasul membimbing umat. Yang jika kita ikut kitab dari langit, bagi kita Al-Quran, kita ikut Nabi Muhammad, utusan resmi dari Allah untuk membimbing umat. Kita tinggalkan Quran, tinggalkan hadis Nabi. Padahal itu yang terbaik. Lebih cenderung kepada ta'assub fanatik kiai-kiai, ulama-ulama tertentu dengan ajaran yang bermacam-macam, yang kadang-kadang nyata-nyata bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Lalu kalau ada ustaz-ustaz sunnah kita, marilah kembali pada Quran. Mengapa ajaran yang bukan-bukan itu diikuti? Sebenarnya kata-kata ulama berkenaan sebenarnya secara tersirat mengandung penghinaan terhadap orang tersebut. Kamu kata nenek moyang juga, nenek moyang juga. Kamu kata si anu, si anu, si anu. Siapa mereka? Coba dengar komen imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Jika pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak oleh mut pendapatku ke tembok, ambil hadis yang sahih. Itu dia manusia faham. Hatta Imam Asy-Syafi'i yang hafal Quran sejak umur 10 tahun. Hafal hadis Nabi sangat banyak. Termasuk kitab Al-Muwatta, susunan Imam Malik.
Beliau sendiri tidak pernah declare yang beliau itu maksum. Pengajaran tersirat. Kamu nak minta sayur mayur, ketimun, kecang adas. Sedangkan yang diturunkan oleh Allah, manna dan salwa dari langit itu adalah lebih baik. Ini secara tersirat. Mengapa terlalu fanatik dengan pendapat manusia? Yang boleh betul, boleh salah. Tapi kata-kata Allah dan kata-kata Rasulullah kamu ketepikan. Pertanyaan itu mengandung penghinaan sebenarnya. Syukur alhamdulillah hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian. Kita sempat dalam hidup ini memperbetul kesalahan-kesalahan masa lalu dalam keyakinan, di dalam cara beribadat, dengan menekuni majlis-majlis ilmu seperti ini, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba apa kata Allah selanjutnya terhadap golongan tadi? Wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabim minallah. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Oh, mereka mendapat kemurkaan daripada Allah disebabkan kufur nikmat. Sekali lagi, jangan lupa ayat ini tidak khas untuk Bani Israel, Yahudi. Tapi nasib yang sama juga akan dirasakan oleh orang-orang yang kufur nikmat, walau dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata sifat mereka sama dengan sifat Yahudi. Setelah terbukti dengan jelas ketidaksabaran mereka dan semakin bertambah-tambah kesombongan mereka, lalu Allah timpakan ke atas mereka balasan yang setimpal, yaitu kehinaan dan kefakiran serta murka Allah. Jadi dua sekali, zillah dan maskanah. Zillah itu maknanya kehinaan pada zahirnya, maskanah kehinaan pada batinnya. Sifat yang tak puas-puas. Kehinaan. Coba lihat Yahudi sampai hari ini. Semua masyarakat dunia mengutuknya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sifat tamaknya yang keterlaluan. Lihat muka surat yang sebelahnya. Profesor Wahbah Az-Zuhaili menambah. Ini menurut Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Kewujudan negara Yahudi hari ini sama sekali tidak bercanggah dengan kandungan ayat di atas, bahwa mereka ditimpa zillah dan maskanah, kehinaan secara zahir, kehinaan secara batin. Mungkin ada yang tanya, tapi kan mereka sudah ada negara sendiri sekarang Pak Ustaz. Mereka berkuasa hari ini Pak Ustaz. Tunggu dulu. Allah yang kata mereka ditimpa zillah dan maskanah. Adanya pemerintahan mereka hari ini, berkuasa pada hari ini, tidak bercanggah dengan kandungan ayat di atas yang menyatakan dengan tegas kehinaan dan kefakiran yang Allah timpakan ke atas mereka karena faktor utama. Karena faktor utama yang sepatutnya ada pada suatu negara, ternyata tidak mereka miliki.
Begitu menurut kajian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir. Mengapa? Nah, beliau buat alasan. Mereka tidak pernah merasa aman dan tenteram dalam kehidupan mereka, sebagaimana juga mereka senantiasa mengharap sokongan dan bantuan berterusan dari kuasa-kuasa besar seperti Amerika. Disebut seperti Amerika. Tanpa adanya Amerika, Yahudi tak boleh hidup. Sama ada dalam bidang ekonomi, politik, dan ketenteraan. Berapa banyak Amerika support Yahudi untuk menentang umat Islam, khasnya orang-orang Arab. Walaupun mereka warga negara Amerika, tapi jiwa mereka tetap jiwa Yahudi. Ini menurut kajian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itu yang dimaksudkan mereka tetap dapat zillah dan maskanah. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Hal itu terjadi karena mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Dosa mereka yang paling utama, kitab dari langit, Taurat, mereka tolak. Nabi Musa diutus untuk membimbing mereka, juga ditolak. Kan terkenal ucapan Yahudi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bila Musa sampaikan ayat-ayat Taurat pada mereka, apa kata mereka? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak. Itu sebabnya mereka akhirnya menjadi hina. Bukan saja para nabi itu ditolak, malah ada nabi yang dibunuh. Seperti dua beranak Zakaria dan Yahya. Mereka bunuh. Siksaan yang Allah timpakan ke atas Yahudi di atas adalah disebabkan karena sikap mereka yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah dan keengganan mereka mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Malahan sikap angkuh dan takabur itu akan kelihatan semakin jelas dengan keberanian mereka membunuh beberapa nabi seperti Nabi Zakaria dan Yahya. Lalu Allah akhiri ayat 61. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Dan ini pula penyebab yang lain. Dan ini pula penyebab yang lain. Mereka ditimpakan siksaan oleh Allah. Kalau tadi kufur nikmat, yang ini pula sebab lain, yaitu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Yang dimaksudkan dengan asau di sini ialah melanggar tegahan Allah. Larangan-larangan Allah mereka langgar. Sedangkan makna ya'tadun ialah melampau batasan yang diizinkan atau yang disuruh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada tak dari kalangan umat Islam yang mempunyai sifat seperti Yahudi?
Cuba renung sejenak. Ustaz ingin ajak renung sejenak. Tak adalah Ustaz, kita taklah macam Yahudi. Tunggu dulu. Allah Subhanahu wa taala murka kepada Yahudi karena tolak Taurat, tidak mau patuh dengan sunnah Nabi Musa, perjalanan hidup Nabi Musa. Apa bezanya dengan setengah umat Islam yang menolak Al-Quran? Malah bila kita sampaikan ayat-ayat Quran, kita justru dilarang berceramah di masjid-masjid, di khalayak ramai. Tidakkah itu bermakna ada usaha melarang ayat-ayat Tuhan disampaikan kepada umat? Indirectly. Okeylah Pak Ustaz. Tapi kita kan umat Islam, tak sampai bunuh Nabi Muhammad. Tunggu dulu. Nabi Musa suruh supaya Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala suruh agar Bani Israel ikut sunnah Nabi Musa. Cara Nabi Musa. Bagaimana cara beribadat, bagaimana cara berakidah. Syukuri nikmat. Mereka ingkari. Betul Pak Ustaz, tapi kita umat Islam kan tak pernah sampai nak bunuh Nabi kita. Hadirin dan hadirat, walaupun tidak sampai ke peringkat membunuh, tapi kita ada tak dari kalangan kita umat Islam yang senantiasa berusaha mematikan sunnah Nabi? Memanglah kita tak bunuh Nabi Muhammad. Tapi ada tak setengah-setengah? Bukan orang awam saja, setengah-setengah para ustaz. Ustaz tidak kata semua. Yang mengajar cara beribadat, cara berakidah. Bila kamu dalam kesulitan, mohon pada Nabi Khidir. Apa ini? Mendakwa iblis adalah makhluk yang paling taat pada Tuhan. Mendakwa iblis itu adalah dari malaikat. Yang menyampaikan itu bukan ustaz-ustaz biasa. Tidakkah itu membawa makna menolak Quran dan mematikan sunnah Nabi dengan buat perkara-perkara bid'ah? Bid'ah maknanya kita buat tidak sebagaimana yang Nabi suruh. Orang yang ingin menyampaikan sunnah Nabi dihalang, dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Tidakkah itu juga membawa makna telah membunuh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memahami Quran mesti macam itu. Itu sebabnya kita dilarang hanya tahu terjemah harfiah, direct translation, literal translation. No, kita perlu kepada tafsiran. Yang Ustaz cakap ni bukan dari otak Ustaz. Ustaz baca kitab-kitab tafsir yang menyamakan sikap setengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sikap Yahudi, dengan sifat Yahudi, dengan sifat orang-orang kafir. Itu sebabnya kata ulama tafsir, Allah murka Yahudi
bukan karena Yahudinya. Allah katakan Nasrani Kristian itu sesat, bukan karena Nasraninya. Bukan. Tetapi karena sifatnya. Sifat Yahudi degil, itu sebabnya mereka dimurkai. Sifat Nasrani pula jahil, itu sebabnya mereka dikatakan sesat. Oleh sebab itu, sila renung. Ada tak dari kalangan umat Islam yang degil? Tahu itu ayat Quran, tahu itu hadis Nabi. Tapi terus sebarkan ajaran-ajaran yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sama dengan mematikan para nabi. Hukumnya sama dengan mengingkari Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebut, aku tinggalkan kepadamu dua pedoman, selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau sekedar tidak mau amalkan, masih lagi bagus. Maksud Ustaz, masih lagi kurang bahaya. Tetapi kalau sampai sikap orang yang ingin menyampaikan Quran dan sunnah Nabi, tafsiran dan hadis Nabi, lalu dituduh bukan-bukan dan mempengaruhi orang lain jangan ikut Ustaz Anu dengan bermacam-macam gelaran, itu lagi berbahaya. Bukan hanya dirinya saja tidak mau ikut Quran dan sunnah, dan dia coba pengaruhi followernya supaya jangan ikut Quran dan sunnah. Nih maksud ayat. Di situ kita perlu pada terjemah maknawiyah, yaitu tafsir ayat. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhirat atau hari kemudian, beramal saleh pula, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Tolong doakan. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu anjuran Nabi bila sampai ayat-ayat yang bakal mendapat syurga, bakal mendapat keridaan Allah, hendaklah kamu doa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Setelah Allah menjelaskan keadaan yang menimpa orang-orang yang ingkar terhadap suruhannya, melanggar larangannya dan melampaui batasan yang diizinkannya, lalu berikut ini Allah dedahkan pula keadaan golongan yang baik dan patuh di kalangan umat dahulu serta ganjaran yang bakal ganjaran setimpal untuk mereka. Imam As-Sudah berkata bahawa ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan kisah sahabat-sahabat Salman Al-Farisi. Untuk menghemat masa, Ustaz singkatkan saja, sebab Ustaz pun yakin semua kita dah baca. Sebagaimana kita sama-sama maklum, Salman Al-Farisi berasal dari Farsi, Iran. Orang Iran dulunya sebelum Islam
beragama Majusi, menyembah api. Tapi Salman mendapat hidayah Allah pergi ke Mekah. Ketika itu baginda diangkat menjadi rasul, beliau beriman. Ini Salman Al-Farisi. Beliau bukan orang Arab, orang Parsi, orang Iran. Beliau pada suatu hari menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman menceritakan tentang sahabat-sahabatnya zaman silam. Mereka mengerjakan salat ya Rasulullah. Mereka berpuasa, mereka beriman kepada Tuhan ya Rasulullah. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Mereka juga percaya kelak Tuhan akan dibangkitkan sebagai nabi akhir zaman. Sebab orang Yahudi dan Nasrani sudah diberitahu oleh Allah melalui lisan Musa dan Isa, sudah diberitahu oleh Allah di dalam Taurat dan Injil akan muncul Rasul akhir zaman. Salman cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Setelah Salman memuji sahabat-sahabatnya, salat, puasa, beriman pada Tuhan. Lalu Nabi bersabda, "Wahai Salman, semua mereka akan menjadi penghuni neraka." Mengapa Nabi cakap seperti itu? Semua kawan-kawanmu itu, kecuali engkau lah. Karena engkau telah memeluk Islam. Semua kawan-kawanmu itu, tempat mereka neraka. Di sini pentingnya tafsir. Coba dengar. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat Salman Al-Farisi sangat sedih. Mengenang kawan-kawannya yang kata Nabi semuanya masuk neraka. Dan peristiwa inilah yang menyebabkan turunnya ayat di atas sebagai asbabun nuzul. Sebab iman orang Yahudi ialah mereka yang berpegang teguh dengan kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Sehinggalah datang Nabi Isa alaihi salam. Yang disebut dengan pengikut Musa ni, mereka ikut Taurat, ikut Musa. Walaupun salat, puasa dan lain-lain. Cuma ajaran Musa itu berakhir bila Nabi Isa diangkat sebagai rasul. Dengan turunnya Injil. Tetapi jika setelah Nabi Isa datang, namun ada di antara mereka yang masih berpegang teguh dengan Taurat dan sunnah Musa, tak mau ikut Isa, tidak mau ikut Injil, serta enggan mengikuti sunnah Nabi Isa, maka orang tersebut akan binasa. Binasa dengan makna Yahudi tersebut, walaupun dulu semasa Musa taat kepada Taurat, taat kepada Musa, tetap akan masuk neraka bila setelah Isa datang mereka tolak Nasrani, Kristian. Selanjutnya, begitu juga dengan iman orang Nasrani, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Injil dan sunnah Nabi Isa alaihissalam. Iman dan amalan mereka diterima oleh Allah sehingga datang Nabi Muhammad. Aku datang, tetapi setelah kedatanganku, kata Nabi, jika masih ada lagi dari kalangan mereka yang berpegang teguh dengan Injil dan syariat Nabi Isa, serta enggan mengikuti syariat Muhammad, syariat aku, mereka juga akan binasa. Maksudnya, sebagaimana Ustaz selalu sebut, agama ada dua. Agama langit dan agama bumi. Agama langit yang paling terkenal
Yahudi dan Nasrani. Ada Musa, ada Isa, ada Taurat, ada Injil. Selebih itu adalah agama bumi. Seperti agama Hindu, musyrikin, Buddha, Majusi. Tidak ada Nabi, tidak ada kitab dari langit. Kita tolak agama bumi. Kita fokus kepada agama langit. Agama langit yang dibawa oleh Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, pengikut-pengikut setia Musa selamat dan akan masuk syurga bila mereka patuh kepada Musa dan Isa. Tapi tidak untuk selama-lamanya. Bila datang Nabi berikutnya, Isa, turun kitab berikutnya, Injil, mereka tetap berpegang dengan agama Yahudi. Mereka masuk neraka. Sebab dengan datangnya Rasul berikutnya, cancel, mansuh ajaran agama terdahulu. Orang Yahudi bukan saja tolak Muhammad, mereka juga tolak Nasrani Kristian, walaupun Isa itu sendiri dari kalangan Bani Israel. Itu degilnya Yahudi. Nah, kata Nabi, siapa yang ikut Isa dan ikut Injil, mereka akan bahagia. Tempat mereka syurga insya-Allah. Tapi apabila 600 tahun kemudian setelah Isa diangkat, aku diutus oleh Allah, mereka tahu. Tapi mereka enggan ikut syariat aku, syariat Muhammad, memeluk agama Islam, mereka juga binasa. Itu maksudnya kata-kata Nabi. Wahai Salman, saudara-saudara Ma itu semuanya akan binasa. Tapi berbeza. Andai kata orang-orang yang backgroundnya agama lain, lalu beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, beramal saleh, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap akan mendapat syurga. Ini penjelasannya. Para mufassirin berbeza pendapat. Maaf. Para mufassirin berpendapat bahwa Yahudi adalah pengikut Musa alaihi salam. Yes. Nasrani pengikut Isa alaihi salam. Maka mereka berbeza pendapat tentang as-sabiin. Tadi kan disebut Yahudi, Nasrani dan sabiin. Sabiin ini pula mereka berbeza pendapat. Ada yang mengatakan mereka menyembah malaikat dan membaca kitab Zabur. Satu pandangan. Pandangan kedua, mereka mengenali Allah yang Maha Esa tetapi tidak memiliki syariat. Ada pula yang berpendapat mereka menyembah bintang. Menyembah bintang. Tetapi pendapat yang lebih kuat ialah bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan pula musyrikin. Mereka adalah kaum yang kekal di atas dasar fitrah tanpa agama tertentu yang mereka ikuti. Tidak ada agama. Ateis. Oleh sebab itulah musyrikin Mekah memanggil orang Islam dengan as-sabiin. Maknanya mereka, orang Islam, ikut Muhammad di Mekah, dia telah buat agama baru, berbeza dengan agama asal, penyembah berhala. Mereka panggil Nabi Muhammad sebagai sabi, yang telah terkeluar dari agama yang wujud pada zaman itu. Jadi, berdasarkan firman Allah di atas, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, ditambah pula beriman pada hari kemudian, serta beramal saleh sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengira apakah mereka dulunya Yahudi atau Nasrani atau as-sabiin, maka mereka akan menerima balasan daripada Allah. Mereka tidak perlu merasa khawatir dan tidak pula perlu bersedih hati. Jadi kalau Ustaz ingin bawa dengan keadaan kita yang dulu kita lebih cenderung kepada agama nenek moyang,
cara berakidah, cara beribadat. Dengan izin Allah, kita terdorong untuk mengikuti kelas-kelas Quran dan Sunnah Nabi. Diajak supaya tinggalkan syirik, khurafat, tinggalkan bid'ah. Asalkan iman kita mantap, itu sebabnya kita perlu belajar akidah. Iman pada hari akhirat, juga akidah, beramal saleh. Apa makna saleh? Apa makna amal saleh? Yaitu amal sesuai dengan cara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kira apapun latar belakang kita. Dulu kita agama animisme ke, dinamisme ke, sebagaimana orang Dayak Kadazan. Kita dulu agama nenek moyang ke, ikut-ikutan, taklid buta, no problem. Tapi bila dah mantap iman kita terhadap Allah, terhadap hari akhirat, dua cabang iman ini sangat mustahak. Itu sebabnya dalam Quran selalu disebut berulang-ulang dua iman ini. Iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Diikuti pula dengan amal saleh termasuk salat, puasa, zakat, tadarus, wakaf, infak. Tak usah bimbang. Tempat kita syurga insya-Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang terakhir ini. Kita akhiri dengan doa. Minta maaf sampai juga kita ke 1 jam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, petang ini walaupun kami hanya belajar 2 ayat, ayat 61 dan 62, tapi sungguh banyak iktibar yang kami dapat ambil, pengajaran yang dapat kami ambil dari 2 ayat ini. Ayat yang pertama menceritakan tentang kedegilan Yahudi yang akhirnya mereka dimurkai oleh Allah. Hindarkan kami ya Allah daripada golongan tersebut, atau memiliki sifat-sifat yang Engkau murkai tersebut yang ada pada Yahudi. Sebaliknya Engkau juga telah jelaskan ya Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, mereka melakukan amal saleh sesuai dengan panduan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau Maha tahu ya Allah, kami akhir-akhir ini mula menekuni ajaran yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah, sehingga iman kami hari ini lebih mantap berbanding sebelumnya. Cara beribadat kami kepadamu lebih mendekati cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan yang kedua ini, yang Engkau janjikan akan Engkau beri keredaan dan syurga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ya, insya-Allah esok masa kita seperti biasa jam 6. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.